Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Mubarakati Salimasari dari kelas 1B dengan NIM 12421000019. Di sini saya akan menjawab dan memaparkan soal UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian peradaban Islam. Berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Definisi dari peradaban Islam merupakan hasil dari interaksi kompleks antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai budaya yang dibangun berdasarkan ajaran Islam. Secara etimologis, berdasarkan dalam bahasa Arab, peradaban disebut al-hadaroh, yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang beradab, berlawanan dengan al-badu yang menggambarkan kehidupan di pedalaman. Peradaban Islam tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga meliputi sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang integral dalam kehidupan umat Muslim. Selanjutnya yaitu ada perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW. Di sini saya akan memaparkan 3 poin, yang diantaranya yang pertama yaitu dari aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, Rasulullah SAW mendorong umatnya atau kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Hal ini terlihat dari hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi pendidikan formal mulai berkembang adanya di masjid-masjid sebagai pusat belajar. Lalu poin kedua yaitu ada keadilan sosial. Ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak individu, termasuk untuk perempuan dan anak-anak. Rasulullah SAW menghapus praktik-praktik jahiliyah seperti perbudakan dan memperlakukan semua orang dengan adil. Lalu ada poin ketiga atau yang terakhir yaitu persatuan umat. Nah, melalui Piagam Madinah, Rasulullah SAW berhasil menyatukan berbagai suku dan agama di penjuru Madinah dalam satu komunitas yang saling menghormati dan saling bisa bekerja sama. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin atau para sahabat-sahabat Rasul seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali melanjutkan perkembangan atau pengembangan peradaban Islam dengan beberapa pencapaian. Terdapat 3 poin seperti tadi. Nah, poin pertama yaitu ada ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke Persia dan Romawi. Ini tidak hanya sebatas memperluas wilayah, tetapi juga memperluas penyebaran ajaran Islam ke berbagai bangsa dan negara. Poin kedua yaitu ada sistem pemerintahan. Para Khulafaur Rasyidin mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dengan penetapan administrasi dan hukum yang jelas. Mereka menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pemerintahan dan ekonomi. Lalu poin ketiga atau yang terakhir yaitu ada pengumpulan Al-Quran. Nah, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan menjadi atau dalam satu kitab untuk menjaga kesucian wahyu Allah. Ini menjadi pondasi yang penting bagi umat Islam atau bagi kita sekarang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk soal kedua yaitu bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Lalu jelaskan bagaimana peristiwa tersebut dalam mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Nah, jadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan peristiwa penting yang memiliki dampak luas dan besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Perpindahan ini bukan hanya sekedar perubahan lokasi, tetapi juga menjadi titik awal bagi pembentukan masyarakat Islam yang terorganisir dan berkeadilan. Berikut ada beberapa dampak hijrah dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu dampak hijrah dalam aspek politik.
dengan poin pendirian negara Islam pertama. Hijrah menandai berdirinya negara Islam pertama di Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur pemerintahan dan hukum berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, selanjutnya ada poin Perjanjian Madinah. Jadi, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah yang mengatur hubungan antara kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah dan Ansor, penduduk asli dari Madinah. Perjanjian ini menciptakan kerangka kerjasama antar suku yang berbeda dan menghilangkan permusuhan yang sebelumnya ada, serta menegaskan hak dan kewajiban semua warga negara. Nah, lalu yang kedua yaitu ada dampak hijrah dalam aspek sosial. Untuk poin pertama yaitu ada persatuan umat. Jadi, hijrah berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam satu komunitas yang solid. Ini menciptakan rasa persaudaraan atau ukhuwah yang kuat di antara mereka, sehingga mereka saling membantu dan kerjasama, juga saling mendukung satu sama lain dalam membangun masyarakat yang baru dan lebih baik lagi. Dan poin selanjutnya yaitu ada pembentukan identitas komunitas. Dengan hijrah ini, umat Islam mulai membentuk identitas baru sebagai komunitas yang terpisah dari tradisi jahiliyah. Mereka mulai mengembangkan norma-norma sosial baru yang berlandaskan ajaran Islam, seperti tolong-menolong dan keadilan sosial. Ada dampak yang terakhir, yaitu dampak hijrah dalam aspek ekonomi. Nah, untuk poin pertama yaitu ada kerjasama ekonomi. Jadi, di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendorong kaum muhajirin untuk bekerja dan berusaha sendiri dan tidak bergantung pada kaum ansor. Ini mendorong terciptanya sistem ekonomi yang saling mendukung dan menguntungkan, di mana kedua kelompok saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu poin selanjutnya atau yang terakhir ada pengaturan zakat dan sedekah. Jadi hijrah ini juga membawa pengaturan tentang zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam. Nah, sistem ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat atau saudara-saudara muslim kita yang kurang, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara saudara-saudara kita. Selanjutnya soal ketiga, yaitu tentang bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Lalu jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, baik dalam aspek pencapaian maupun faktor pendorongnya. Baik, yang pertama yaitu ada pada dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang pertama berfokus pada ekspansi wilayah. Nah, dinasti Umayyah ini lebih menekankan pada perluasan wilayah dan kekuasaan politik. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam bidang administrasi dan infrastruktur, perhatian utama mereka tidak terletak pada pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, kedua yaitu pendidikannya yang terbatas. Pendidikan formal tidak berkembang pesat. Lembaga pendidikan yang ada lebih bersifat informal dan terbatas pada pengajaran agama di setiap masjid-masjid. Lalu juga yang ketiga itu ada ilmuwan yang terbatas juga. Nah, munculnya ilmuwan pada masa ini tidak sebanding dengan masa Abbasiyah. Beberapa tokoh seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mulai muncul, tetapi kontribusi mereka lebih banyak di bidang fikih dan teologi. Lalu yang keduanya yaitu ada pada dinasti Abbasiyah yang terjadi pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, pertama yaitu yang berpusat untuk ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah ini dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan Islam. Mereka mendirikan lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian. Lalu juga poin gerakan penerjemahan. Nah, maksudnya terdapat dorongan besar untuk menerjemahkan karya-karya ilmiah dari berbagai kebudayaan,
termasuk seperti Yunani, Persia, dan India. Ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam. Lalu yang poin selanjutnya atau yang terakhir ada beragam disiplin ilmu. Nah, pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai disiplin, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Al-Razi, dan Ibnu Sina muncul sebagai ilmuwan terkemuka. Poin selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu perluasan wilayah, kedua stabilitas politik, lalu ada juga faktor penyebab perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada asimilasi budaya, dua gerakan penerjemahan, tiga dukungan pemerintah, empat kemandirian agama Islam, dan yang terakhir yaitu pendidikan formal yang maju. Jadi secara keseluruhan, dinasti Abbasiyah menunjukkan pencapaian yang jauh lebih besar dan makmur dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan dinasti Umayyah, berkat dukungan politik yang kuat terhadap pendidikan dan penelitian serta interaksi budaya yang kaya dan luas. Selanjutnya yaitu soal keempat, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam dan sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Nah, jadi zaman keemasan Islam yang berlangsung antara tahun 650 hingga 1250 Masehi merupakan sebuah periode atau masa di mana peradaban Islam mengalami kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Masa ini ditandai oleh pengembangan ilmu pengetahuan yang pusat, interaksi budaya yang kaya, dan kontribusi signifikan dari para ilmuwan muslim. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh para ilmuwan muslim dan bidang ilmu yang diciptakannya atau dihasilkannya. Yang pertama yaitu ada Al-Kindi. Beliau muncul antara tahun sekitar 801 sampai 873 Masehi. Bidang ilmu yang dihasilkannya yaitu ada filsafat, matematika, dan kedokteran. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Filsafat Arab. Yang kedua yaitu ada Al-Farabi. Beliau muncul sekitar tahun 872 sampai 950 Masehi. Bidang ilmu yang diciptakannya yaitu ada filsafat, musik, politik. Nah, beliau juga sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Lalu yang ketiga ada Ar-Razi. Beliau muncul sekitar tahun 865 sampai 925 Masehi. Nah, bidang ilmu yang dihasilkannya yaitu ada kedokteran dan kimia. Lalu beliau juga dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern. Lalu yang keempat yaitu ada Ibnu Sina atau dengan nama lain Avicenna. Beliau muncul sekitar tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nah, bidang ilmu yang dihasilkannya yaitu ada kedokteran, filsafat, matematika. Dan karya terkenalnya yaitu The Canon of Medicine. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada Al-Khawarizmi. Beliau muncul sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi. Bidang yang diciptakannya yaitu ada matematika. Dikenal juga sebagai Bapak Aljabar. Nah, lalu ada soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu tentang jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat dan berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Nah, yang pertama yaitu ada pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah, yaitu ada perlakuan terhadap non-muslim. Nah, jadi pada dinasti Umayyah ini menerapkan kebijakan yang relatif toleran terhadap pemeluk agama lain. Misalnya nih seperti setelah penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia mendatangani perjanjian damai yang dikenal dengan Ihdad Umariyah. Perjanjian ini memberikan jaminan kepada warga non-muslim untuk memeluk agama mereka dan menjalankan ibadah tanpa paksaan dengan kewajiban membayar pajak jizyah.
Contoh konkretnya yaitu ada di Kepulauan Cyprus dan Sardinia yang dimana penduduk non-muslim diizinkan untuk menjalankan ritual keagamaan mereka tanpa tekanan untuk masuk Islam. Sehingga kebijakan ini menciptakan suasana yang damai dan interaksi sosial yang positif antara muslim dengan non-muslim. Nah, yang kedua yaitu ada pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu ada penerapan toleransi yang luas. Jadi pada masa Abbasiyah ini melanjutkan tradisi toleransi dengan memperlakukan semua kelompok agama dengan baik. Nah, termasuk penganut animisme dan dinamisme di berbagai wilayah. Mereka juga membuka ruang bagi orang-orang non-Arab untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ada contoh konkretnya yaitu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun dibangun Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Di sini, karya-karya ilmiah dari berbagai budaya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam. Lalu, poin yang terakhir yaitu ada dampak toleransi beragama terhadap kemajuan peradaban Islam. Nah, yang pertama yaitu ada pertumbuhan ilmu pengetahuan. Dalam kebijakan toleransi ini memungkinkan akan banyaknya pertukaran ide dan pengetahuan antara muslim dan non-muslim. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya ilmuwan non-muslim yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan Islam. Lalu yang kedua yaitu ada stabilitas sosial. Nah, jadi dengan toleransi beragama, ini dapat menciptakan stabilitas sosial yang penting untuk pengembangan ekonomi, budaya, lalu masyarakat yang dapat hidup dengan damai, dan juga mendukung kegiatan perdagangan dan interaksi sosial yang baik. Lalu yang ketiga yaitu ada inovasi budaya. Jadi dengan adanya kebebasan beragama ini, berbagai tradisi budaya dapat berkembang, dapat dilihat dari seni, arsitektur, dan sastra yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai budaya. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu ada penguatan identitas peradaban Islam. Jadi toleransi ini dapat membantu membentuk identitas peradaban Islam yang inklusif, di mana berbagai kelompok merasa dihargai dan memiliki tempat dalam masyarakat. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.